Halo guys, David di sini dan ini adalah Asus ZenWatch 2. Perangkat ini adalah smartwatch Android Wear pertama yang pernah saya pakai. Harga dari jam tangan pintar ini dibedakan menjadi 3 varian berdasarkan jenis strapnya. Untuk strap karet, harganya 2,4 juta, strap kulit 2,6 juta, dan yang paling mahal strap metal dengan harga 3,1 juta. Yang bakal kita review kali ini adalah versi kulit atau bahasa kerennya leather. Kulit yang dipakai ini sudah pakai kulit asli. Kalau misalnya udah kelanjur kebeli dan nggak suka sama strapnya, kita juga bisa menggantinya dengan mudah, walaupun tentu saja harus nambah duit lagi. Sebelum kita lihat apa kemampuan jam ini, kita lihat desainnya dulu. Berbeda dengan jam yang biasa bentuknya bulat, ZenWatch mengusung bentuk persegi dengan sudut melengkung. Ukurannya ada 2 varian, 1,63 inci dan 1,45 inci. Yang saya pakai sekarang adalah ukuran 1,63 inci. Tapi buat tangan saya yang kurus, ukuran ini kelihatan agak besar. Walaupun tetap nyaman pas dipakai sih. Secara pribadi, saya lebih suka bentuk jam yang ngebulat kayak Moto 360 atau Huawei Watch. Tapi bentuk kotak ini ada sensasi tersendiri, karena banyak orang yang ngirain kalau jam ini adalah Apple Watch yang bentuknya juga ngotak. Di bagian sisinya ada sebuah tombol yang berguna buat hidupin dan matiin layar sekaligus bisa jadi tombol back. Tapi selama pemakaian, saya sangat jarang menggunakan tombol ini karena ada cara lain yang lebih praktis, seperti dengan menekan atau geser-geser layar aja. Di bagian belakang ada tempat pengisian baterai yang pakai sistem pin bermagnet. Desain tempat pengecasan kayak gini juga bisa kita temui di HP-HP Sony Xperia Seri Z. Kenapa harus kayak gini? Karena desain kayak gini membuat daya tahan terhadap airnya meningkat. ZenWatch 2 memang sudah memiliki rating IP67, jadi bisa bertahan kalau kita ajak berenang. Wearable zaman sekarang memang minimal harus tahan dari percikan air, karena nggak lucu kalau kita harus ngelepasin jam waktu cuci tangan atau tiba-tiba kehujanan. Untuk spesifikasinya, ZenWatch 2 menggunakan prosesor Snapdragon 400, RAM 512MB, dan penyimpanan internal 4GB. Layarnya sendiri sudah berpanel AMOLED dan memiliki resolusi 320x320, serta sudah dilindungi lapisan kaca Gorilla Glass 3. Sensitivitasnya terbilang cukup tinggi karena saya bisa menavigasikan menu-menunya dengan mudah, walaupun sesekali harus geser 2-3 kali baru ada respon. Sebenarnya, saya sama sekali nggak ambil pusing soal spesifikasi yang ada di dalam sebuah smartwatch, kecuali fitur yang ditawarkan dan daya tahan baterainya. Karena kita toh nggak bakalan main game atau multitasking atau nonton di perangkat ini. Yang penting saya bisa melihat waktu kalau saya memutar pergelangan tangan saya, bisa melihat notifikasi yang masuk dengan cepat, bisa melihat maps, bisa mengganti lagu tanpa membuka HP, dan hal-hal lain yang biasanya bikin gatel pikiran waktu nggak bisa ngerogoh kantong buat ngambil HP. Kayak notifikasi yang masuk waktu lagi di motor misalnya. Selain itu, sejak menggunakan smartwatch, frekuensi saya dalam melihat HP menjadi agak berkurang. Karena kalau ada notifikasi yang masuk, saya nggak perlu buru-buru ngeliat ke arah HP, mengambil HP, dan mengunlock. Cukup lihat jam ini saja. Dan kalau notifikasinya nggak penting, kita bisa langsung lanjutin kerjaan. Kemampuan baterai 380 mAh di ZenWatch 2 juga mengagumkan. Bisa bertahan 2 hari lebih, walaupun dalam hari yang sibuk sekalipun. Itu dengan catatan kalau saya nggak ngidupin fitur always on buat layarnya, dan watch face yang saya gunakan juga bernuansa gelap. Pemilihan warna watch face ini sangat mempengaruhi kinerja baterai, karena teknologi layar AMOLED-nya bakal nonaktifin pixel dengan warna hitam, jadi bakal lebih hemat energi. Kalaupun baterainya habis, kita bisa mengisi baterai jam ini dengan cepat dengan teknologi hypercharge-nya, yang bisa ngisi penuh baterai dalam waktu sejam. Jadi ditinggal makan juga sudah penuh lagi. Justru yang harus diperhatiin oleh orang yang menggunakan jam tangan pintar, bukan cuma ZenWatch, adalah baterai di HP yang terkoneksi. Karena daya tahannya bisa berkurang cukup drastis, bahkan bisa sampai setengah dari durasi normal. Selain fungsi-fungsi umum yang sering saya pakai, ZenWatch 2 juga menawarkan beberapa fitur tambahan di aplikasi ZenWatch Manager, seperti fitur Find My Watch, yang bisa mendeteksi keberadaan jam ini kalau kita lupa taruh di mana. Forgot Phone Warning yang bisa ngasih tahu kalau HP kita udah ketinggalan saat beranjak dari suatu tempat, dan aplikasi tambahan Remote Cam yang bisa jadi viewfinder dan controller buat kamera HP kita. Di aplikasi ZenWatch Manager, kita juga bisa memilih banyak watch face sesuai selera. Karena saya pengen cepat tahu soal informasi waktu, saya pilih watch face digital yang punya ukuran angka yang gede, plus ada informasi tanggalnya, jadi lengkap. Buat yang tampilannya pengen lebih klasik dan elegan, banyak juga mode tampilan analog yang bisa dipilih. Oh iya, karena sudah punya mikrofon dan speaker di dalamnya, kita juga bisa memberikan perintah melalui suara buat ngebalas pesan, atau ngasih perintah "Oke Google" ke jam ini.
Kita juga bisa nelpon menggunakan jam ini, tapi saya nggak pernah pakai karena situasinya nggak pernah mengharuskan. Dan teleponan di HP jelas jauh lebih nyaman. Oke Google, bagaimana keadaan cuaca sekarang? Walaupun ZenWatch 2 punya fitur wellness dan bisa dihubungkan ke Google Fit buat ngeliat data kayak jumlah langkah dan kalori yang dibakar, saya kurang nyaranin jam ini dipakai dengan tujuan utama berolahraga. Karena bahan kulit yang ada di jam ini bisa jadi lebih cepat rusak. Selain itu, fiturnya juga kurang lengkap karena nggak punya sensor detak jantung. Kalau memang perlu suatu perangkat khusus olahraga dan yang bisa nunjukin jam, saya lebih nyaranin Mi Band 2 yang pernah saya review di video ini. Kesimpulannya, ZenWatch 2 memang bukan smartwatch dengan fitur atau penampilan yang sempurna. Tapi dengan harga yang jauh lebih murah dibanding smartwatch dengan basis Android Wear lain, ditambah dengan dukungan fitur utama yang sangat solid, saya 100% merekomendasikan jam ini buat Anda yang mau mencoba teknologi jam tangan pintar. Dan sebagai catatan tambahan, saya pernah nyobain Moto 360 generasi 2 punya temen yang harganya hampir 2 kali lipat. Dan saya sama sekali nggak punya keinginan buat mengganti ZenWatch 2 ke jam itu. Demikian review gadgetin untuk Asus ZenWatch 2. Like jika Anda suka, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!